Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana keadaan saat ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kembali melaksanakan proses pembelajaran walaupun dengan skala kecil, tapi kita tetap harus bersyukur karena diberi kesehatan hingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Yang tidak hadir? Dua. Hadir dua, Bu. Oh, berarti nihil ya? Ya, Bu. Oke, Ibu akan absen. Yulia Citra, hadir, Bu. Erlina, saya, Bu. Sumarni, saya, Bu. Sri Murni, saya, Bu. Baiklah. Karena hadir semua, alhamdulillah kalian bisa hadir semua dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita akan membahas atau kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang teks biografi. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu biografi? Tentang kehidupan seseorang. Riwayat apa? Tentang kehidupan seseorang. Ya, boleh. Riwayat hidup seseorang, Bu. Ya. Teks biografi adalah teks yang di dalamnya bercerita tentang riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Nah, sebelum kita menulis teks biografi, kita harus tahu dulu struktur di dalam teks biografi. Anak-anak Ibu ada yang tahu struktur teks biografi? Ya. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak tahu, perhatikan di depan, Ibu akan menjelaskannya. Teks biografi. Di dalam teks biografi ada yang namanya orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Pengenalan, Bu. Ya. Bu. Ada lagi yang tahu? Sama, Bu, pernyataan. Ya. Apa yang anak Ibu sampaikan itu benar. Orientasi ini adalah pengenalan atau pernyataan umum yang berisi tentang pengenalan tentang tokoh yang akan kita tulis. Berarti di sini pengenalan. Nah, ada yang namanya peristiwa masalah. Apa anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu peristiwa masalah? Kejadian. Tidak tahu, Bu. Yulia Citra? Tidak tahu, Bu. Sumarni? Tidak tahu, Bu. Sri Murni? Tidak tahu, Bu. Baiklah, peristiwa masalah ini berisi tentang kehidupan tokoh tersebut seperti karir, cita-citanya, atau kehidupan masa kecilnya seperti apa sampai dia menjadi orang sukses. Itu yang disebut dengan peristiwa masalah. Nah, reorientasi. Ada yang tahu reorientasi itu apa? Tidak, Bu. Reorientasi ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan si penulis tentang peristiwa atau tentang biografi yang ia tulis ataupun amanat yang akan ia sampaikan di akhirnya. Itulah yang disebut dengan reorientasi. Sampai di sini anak-anak Ibu paham tentang struktur teks biografi? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri teks biografi. Di dalam teks biografi harus memuat fakta. Apa yang dinyatakan dengan fakta? Sesuatu yang benar, Bu. Ya, sesuatu yang benar-benar terjadi. Mengapa di dalam teks biografi itu harus memuat fakta? Karena teks biografi ini disampaikan secara narasi. Makanya harus ditulis berdasarkan fakta yang ada dan tidak boleh dibuat-buat. Nah, selanjutnya strukturnya jelas. Dan tahu apa kenapa dia harus jelas? Biar beraturan, Bu. Ya, strukturnya harus jelas karena teks biografi
biografi ini akan dibaca oleh orang. Makanya strukturnya harus jelas agar orang yang membacanya juga memahami apa yang ditulis oleh si penulis. Nah, selanjutnya bahasanya harus lugas. Mengapa dikatakan bahasanya harus lugas? Karena teks biografi ini tidak hanya dibaca oleh si penulis saja. Teks biografi ini dibaca oleh orang-orang lain yang akan membacanya. Nah, jadi penulis harus menggunakan bahasa yang lugas, tepat, dan jelas sehingga tidak berbelit-belit. Sampai di sini paham? Lugas itu apa, Bu? Lugas itu tidak berbelit-belit. Dia menyatakannya itu sesuai dengan fakta sehingga si pembaca tidak bingung dengan apa yang ditulisnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, kalau anak-anak ibu paham, ibu ada sebuah teks biografi, ada sebuah tugas anak-anak ibu. Di sini anak-anak ibu akan ibu suruh mencari struktur dari teks biografi yang ibu berikan. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Ini teksnya. Baiklah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Di situ sudah ada soalnya. Isilah tabel di bawah ini dan tentukan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Situ sudah ada. Anak-anak ibu tinggal menjawabnya aja. Tabelnya sudah disediakan langsung. 30 menit dari sekarang. Dibaca, dipahami terlebih dahulu. Nanti di akhir jangan lupa dicatat apa yang ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, tolong jawabannya ditukar sesama teman sebangkunya. Kita akan bahasnya bersama-sama. Sebelum kita bahas, apa judul dari teks biografi yang ibu berikan tadi? Biografi B.J. Habibie. Baiklah, siapa yang ingin membacakan biografi B.J. Habibie ini? Yura Citra, Bu. Mina suaranya agak lembut, Bu. Nina, tolong dibaca teks biografinya. Kesini saja, Tolong Bu. disimak, ya. Biografi B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi, Abdul, Jalil Habibie, dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Dari hasil pernikahannya dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Habibie dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapak yang meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School di SMA. Beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Sri Murni, lanjutkan. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Beliau mendapat gelar diploma dan teknisi Hochschule Jerman tahun 1960, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya.
Setiap kali peraih penghargaan bergengsi, The Dor van Karman Award itu kembali dari habitatnya Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI, menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa. Kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Baiklah, teksnya sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kita akan membahas tentang tabel yang sudah Ibu sediakan pada lembaran soal kalian. Nah, isilah tabel di bawah ini dan tentukan unsur kebahasaan pada teks yang telah kalian baca. Baiklah, yang pertama menjawab pertanyaannya Sri Sumarni, tolong jelaskan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi terdapat pada paragraf pertama. Mengapa orientasi itu terdapat pada paragraf pertama, Sumarni? Karena di dalamnya mengandung pengenalan terhadap tokoh yang akan ditulis teks biografinya. Ya, benar. Orientasinya terdapat pada paragraf pertama. Beri 30 kalau benar. Selanjutnya, Arlina. Nomor 2, peristiwa atau masalah. Peristiwa atau masalah terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4. Mengapa kamu bisa mengatakan peristiwa atau masalahnya terdapat dari paragraf kedua, 3, dan keempat? Karena di sini di paragraf kedua terdapat peristiwa Habibie terkena berbagai penyakit, dan di sini juga terdapat tentang riwayat hidup dari ayahnya Habibie yang dihadapi, dan permasalahan yang dihadapinya juga ada di paragraf ketiga dan 4. Ya, benar. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu memuat tentang kisah masa kecil Habibie sampai ia menjadi seorang presiden. Nah, reorientasinya itu terdapat pada, siapa yang tahu reorientasi? Siapa yang tahu? Ya, Sri Murni jawab reorientasinya. Pada paragraf terakhir, Bu. Nah, kenapa kamu mengatakan reorientasi itu terdapat pada paragraf terakhir? Sebelumnya jelaskan dulu apa itu reorientasi. Tadi sudah kita bahas. Reorientasi merupakan penutup atau kesimpulan dari orientasi dan peristiwa masalahnya. Ya. Makanya kamu sebut bahwa Ya. apa? Terdapat pada paragraf terakhir ini atau pada paragraf kelima. Di sini Habibie akhir dari kisah kehidupan Habibie ini berada pada paragraf terakhir, Bu. Ya, benar. Reorientasi ini merupakan penutup yang selalu berada pada paragraf terakhir. Nah, pada kisah Habibie ini dia dijelaskan bahwa ia kembali menjadi warga negara biasa dan kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Setelah anak-anak ibu memahami pengertian, unsur, dan ciri-ciri teks biografi, apakah anak-anak ibu paham tentang teks biografi? Paham. Nah, sebelum ibu menutup, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada
siang hari ini, yaitu tentang teks biografi. Teks biografi merupakan riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa masalah. Dan yang ketiga, reorientasi. Nah, ciri-ciri yang terdapat dalam teks biografi: yang pertama, memuat fakta. Yang kedua, strukturnya harus jelas. Dan yang ketiga, bahasanya harus lugas. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham Bu. Nah, karena sudah paham, maka berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tugasnya dikumpulkan, nanti ibu akan menilainya. Jangan lupa dipahami lagi tentang teks biografi, karena minggu depan kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Nah, akhir kata ibu ucapkan alhamdulillah karena pembelajaran kita sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.